Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu baik dalam segala hal ya. Amin. Alhamdulillah, ini diberi kesempatan lagi buat share budgeting di bulan Juli, sekaligus review evaluasi di minggu pertama. Siapa di sini yang merasa di bulan Juli itu selalu menjadi bulan yang paling heboh atau dar-der-dor? Karena bulan Juli itu tahun ajaran baru, jadi ini pengalaman perdana buat aku sebagai seorang ibu yang merasakan kehebohan ini. Karena Masya Allahnya anak pertamaku akan masuk TK di minggu depan. Kemudian rasanya baru 2 bulan lalu menyusun anggaran fix, sudah harus revisi lagi. Teman-teman merasakan hal yang sama nggak? Oh ya, sedikit review, di bulan lalu, tepatnya di bulan Juni, itu ada minus atau boncos karena kebutuhan terdesak. Dan masih ke cover dari dana budget karena ada subsidi silang. Di bulan lalu juga tidak ada kategori dana aman bulanan, jadi sistem subsidi silang jadi solusi. Dan aku benar-benar kontrol ketat biar nggak minus. Masya Allah, ada surplus cash sebanyak 55.000. Sangat bersyukur ya, di bulan Juni segalanya tercukupin. Mudah-mudahan kita tetap diberikan rezeki yang lancar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mulai budgeting bulan Juninya. Sembari membuat formatnya, aku sedikit cerita ya teman-teman. Beberapa waktu lalu aku ada menyelam ke channel-channel yang kontennya sehubungan dengan budgeting. Di situ aku nemu satu video dan mendapatkan ilmu baru, yaitu mengubah kata dana darurat menjadi dana aman. Sangat masuk akal sih menurutku, karena hal ini sangat berpengaruh ke mindset kita untuk selalu positif dan menjadi doa baik untuk kita juga ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Jadi dari bulan Juli ini aku ada ubah dan target tabungan utama kami di dana aman. Kemudian satu hal lagi, info nominal dari video ini akan aku kosongin ya, untuk menjaga privasi dan kenyamanan teman-teman yang mungkin merasa keganggu dengan nominal income. Meskipun juga ya segitu-segitu aja, nggak ada perubahan, mungkin dibanding yang lain juga nggak seberapa, tapi mohon maaf ya teman-teman. Income masih sama ya kayak bulan lalu, sumber utama dari gaji suami. Di sini yang berubah itu ada 2 macam, yaitu kategori kewajiban dan kategori pegangan suami. Jadi untuk kewajiban itu yang berubah itu di SPP, karena untuk TPG sudah ada informasi terkait daftar ulang semester baru itu sebesar 145.000. Kemudian seperti sebelumnya SPP Bimba 310. Untuk sampah ronda tetap, PDAM tetap, kontraan pun juga tetap. Kemudian untuk pegangan suami itu ada perubahan di transportasi atau kebutuhan beli bensin. Yang biasanya 200.000 dinaikin menjadi 250. Lanjut lagi ya teman-teman, kita masuk ke kebutuhan pokok seperti groceries, itu sekitar 300. Kemudian mingguan dibagi 4 minggu karena 31 itu ada 4
minggu 3 hari ya, ada 800.000. Kemudian gas galon aku ada naikin 10.000 jadi 160.000. Kemudian snack harian 15.000 dikali 31.000 aku genepin ke angka 500.000. Kemudian family time atau makan di luar atau jalan-jalan itu budgetnya 500. Untuk dana aman bulanan di sini aku tulis masih urgent karena kelupaan, jadi tidak apa-apa, sebanyak 100.000. Kebutuhan anak-anak 100.000 ini seperti reward atau buat kegiatan anak-anak, dan setiap minggunya ada beli hadiah untuk kegiatan mereka. Ini aku mulai hitung pakai kalkulator ya. Salah satu benda penting untuk budgeting, tapi nggak harus kalkulator yang seperti di handphone juga nggak ada masalah ya teman-teman. Mohon maaf, ini suaraku tiba-tiba serak, aku nggak tahu kenapa, tapi saat record di tengah video tiba-tiba suara serak, jadi mohon maaf ya bila agak terganggu. Ini videonya akan aku percepat, jadi rinciannya terbagi menjadi kewajiban total 1.880.000, kemudian pegangan suami totalnya 1.150.000, kemudian kebutuhan pokok total di 2.460.000. Ini untuk kebutuhan 31 hari, dan ada tambahan tabungan lebaran sebesar 200.000. Jadi total semua di luar tabungan aman atau saving itu di 5.690.000. Kemudian lembar sebelahnya itu ada rekapan per kategori dari buku tracking pengeluaran harian. Di sini biasanya aku cuma tulis poin-poinnya aja, dan setiap kategori itu ada poin yang spesifik. Contohnya untuk pertama kali itu groceries, ada non makanan, kemudian makanan, kesehatan atau skincare, body care, kayak gitu ya. Kemudian kebutuhan rumah tangga. Nah, karena ini udah jalan minggu pertama, jadi aku perlu mencatat kategori mingguan, dan aku akan tulis sisa totalnya kemarin 20.000 ya. Untuk mingguan itu 260.000 itu sudah termasuk snack harian. Tapi nanti di halaman bawahnya itu bakal ada snack harian yang lebih terperinci. Seperti itu. Mudah-mudahan di bulan ini saat kita berproses berikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Yuk, kita harus terus semangat budgeting ya teman-teman. Untuk yang baru mulai tidak ada kata terlambat ya. Dan untuk yang sedang berproses, terus semangat untuk konsisten mencatat pengeluaran agar semakin bijak dalam pengeluaran harian. Lanjut, saatnya kita ngecek cashnya. Ini aku sudah keluarin uang dari hasil minus bulan lalu yang sudah aku tukar, karena ini menggunakan uang modal, dan sudah aku switch ke rekening ya untuk pelunasan, karena juga ada pelunasan di bulan ini.
Ini juga aku sudah ambil cash nitip suami. Total cash ini ada 500.000. Aku akan sisihkan 200.000 untuk tabungan lebaran di amplop yang sudah aku desain ya. Dan aku tak lupa menandai bahwa target bulan kedua sudah keisi, dan aku akan simpan kembali ke notebook khusus budgeting di wallet bagian belakangnya. Kemudian untuk budget mingguan dan snack ini akan aku taruh di dompet mingguan sebesar 300.000. Ini aku atur dulu supaya mudah untuk memasukkannya, karena ini pecahannya sesuai, jadi aku langsung isi. Harian snacknya itu 15.000 ya untuk anak-anak. Aku terbilang jarang jajan, jadi snack harian itu rata-rata kebutuhan anak-anak. Kemudian untuk mingguan itu biasanya aku cek dulu stok, seperti protein itu ada sisa apa aja. Kalau memang stoknya habis, seperti minggu kedua ini stok protein habis, aku akan maksimalkan belanja di 100.000 atau sekitar minimal ada 80.000. 100.000 itu udah maksimal banget ya kalau memang kosong banget. Dan untuk sayur itu aku akan beli sayur secukupnya. Terakhir 35.000 itu masih oke untuk kebutuhan ya standar tumis-tumis seperti itulah, karena juga anak-anak masih belajar makan sayur, karena di satu sisi lebih suka makan buah mereka. Jadi untuk jatah buah itu cukup besar, sebesar 50.000, dan ini pun aku sudah bisa dapat 2-3 jenis ya. Sisa 10.000 seperti planning aku akan sisihkan untuk masukin ke kategori galon. Sisa kemarin ada 32, ini aku masukkan di sini jadi total 42. Di sini galon itu harganya 22.000, setidaknya untuk minggu ini aku bisa beli 1 galon. Lanjut sesi akhir video, yaitu update saving challenge nominal receh. Ini sudah dilipat sesuai ukuran, dibantu anak-anak sebagai salah satu kegiatan buat seru-seru dan melatih motorik mereka. Ini terkumpul sekitar 2 bulan. Alhamdulillah untuk lembar pertama nominal 5.000 full ya, tinggal sedikit lagi antara lebih banyak nominal 5.000 atau 2.000, kita lihat nanti aja ya. Nah, buat teman-teman yang suka video ini bisa like, dan buat teman-teman yang ingin berbagi cerita atau curhat bisa komen atau DM di IG aku. Untuk teman-teman yang ingin terus tahu update video terbaru bisa subscribe di channel ini ya. Sekian video ini, semoga setiap rupiah yang kita keluarkan membawa manfaat, dan setiap rupiah yang kita simpan membawa ketenangan di hati. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.